Oke, mari kita lihat saja. Jadi shalom. Ini hari terakhir kami berpelayanan di tempat ini, dan besok kami harus kembali ke Pak Andreas. Saya bersyukur buat hari ini, dan khususnya saya dan tim berterima kasih buat luar biasa kejamuan, penerimaan, dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan telah bekerja dengan baik. Amin. Sudah siap dengan firman Tuhan? Kita kan lihat bahwa hari ini hari Natal, bahwa hari Natal 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah rancangkan ketika Dia menciptakan. Jadi segala sesuatu yang terjadi ke depannya Tuhan sudah atur. Meskipun di tengah jalan ada pemberontakan, ada pengkhianatan dari Adam dan Hawa, tapi ketika mereka memberontak, Tuhan sudah kasih perjanjian yang nantinya akan dipenuhi. Makanya ada dua kata yang saya akan kasih bagi saudara, ada kata ramalan sama nubuatan. Ramalan dan nubuatan sama-sama menyatakan kejadian yang akan terjadi. Jawab. Ramalan dan nubuatan sama-sama menyatakan kejadian yang akan terjadi meskipun belum terjadi. Saya ulangi. Ramalan dan nubuatan kesamaannya adalah sama-sama menyatakan kejadian yang belum terjadi. Contoh ramalan cuaca. Ramalan cuaca hari ini nanti sore akan terjadi hujan. Itu karena hasil analisa, hasil sains, hasil pengetahuan diolah sehingga akan diramalkan nanti sore hujan. Tapi belum tentu terjadi. Oke? Karena olahan manusia. Tetapi kalau nubuatan ada Tuhan Roh Kudus yang nantinya hal itu harus terjadi. Ramalan sama nubuatan berbeda. Di balik semuanya ada pribadi. Kalau ramalan itu hanya orang manusia, kalau nubuatan adalah sesuatu yang ilham Roh Kudus, ilham Tuhan, dan harus terjadi. Itu saudara. Jadi nubuatan menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nubuat adalah suatu pernyataan kenabian, sesuatu yang supernatural yang diberikan langsung oleh Tuhan infused by God. Pernyataan kenabian itu bisa dalam bentuk tanda atau perkataan, adalah karena karunia Roh Kudus. Maka Tuhan menyatakan akan hal-hal yang akan terjadi kepada para nabi, dan mereka juga menyatakannya kepada umat. Itu nubuatan. Saya mau kasih tahu ini, ada sebuah saya mau kasih gambaran bahwa sebelum terjadi, saya akan meramalkan sesuatu. Tadi pagi jam 7 lebih, saya ketemu Elias. Mana Elias? Elias mana? Oh, di mana ini? Terus saya mau sesuatu ini. Elias, nanti waktu khotbah, saya akan kasih kamu tulisan ini. Ini tadi saya sudah kasih Excel aja, Excel. Ini saya kasih sama Elias. Jangan buka dulu. Saya memprediksikan sebuah angka yang nanti akan terjadi. Saya jam 7, ini jam 9. Kita kan prediksi bersama-sama. Buka Excelnya di tangan Excelnya. Jadi tadi baca ngobrol ini, saya akan tulis angka sebelum angka itu terjadi nantinya waktu khotbah. Dan dia tulis jamnya, tanggalnya, sampai dia terangkan di situ. Ya. Excel sudah bisa digunakan Excelnya? Sudah? Belum? Saya coba tulis ini.
Kursornya sana. Biasa. Oke, karena dari Dennis kita akan sama ini. Ulang tahunnya ini tanggal berapa? Berapa? Enggak, tanggal itu berapa? 11 bulan 5 tahun. Jadi ketika alias lagi, coba salah satu bisa ditulis 11.05.01. Oke, kalian memainkan 11.05.01. Tulis di kertas. Oke. Jadi ketika Elias lahir 11 bulan 5 2001, Tuhan sudah merancangkan suatu saat nanti dia berubah buat Elias. Suatu saat nanti di umur sekian harus menjadi sesuatu yang tidak hendaknya Tuhan. Jadi 11 Mei 2001 Elias lahir. Sini aja ya. Dan ada kata-kata membuat dan tahun sekian nanti akan terjadi sesuatu buat Elias. Tapi di tengah perjalanan, di tengah perjalanan terjadi sesuatu. Oke, contoh, siapa yang merasakan? Tadi Elias kasih angka 11.05.01. Pacarnya Elias. Punya pacar? Punya pacar? Iya. Mana? Punya dua. Punya pacar belum? Belum, kan putus dulu. Mana pacarnya? Oke, salah satu bisa bantu 6 biji angka di bawahnya sudah 11.05.01 berapa? Mama Elias. Mamanya Elias mana mama? Mama ada? Mama ada? Kamu jadi siapa? Siapa? Kamu pilih siapa? Ambil apa? Pastor aja, pastor. Master. Oh, kamu angka berapa kamu ini? Hai. 6 biji. Pilih angka. Pilih angka 6 biji. Angka berapa? Tanggal lahirmu boleh. Serah, angkanya terserah. 16 terus enggak 6 biji. 6 angka. 6 biji 6 angka. 13 dapat 1 25. Kasih angka di bawah ini kita akan jumlah bersama-sama. Jadi kita nggak janjian, tapi saya sudah memprediksi, saya sudah mengamalkan ada angka akan terjadi ke depannya nanti, dan itu akan terjadi. Meskipun nanti kita nggak janjian ya, saya menerangkan bahwa nubuat itu seperti itu. Meskipun di tengah perjalanan dia sedang mengalami hal yang mungkin dia mengalami masalah, dia mengalami ada kebaikan, ada masalah yang besar, ini seperti angka yang masuk dalam kehidupannya. Dan saya sebagai Tuhan akan membuat ini sesuai rencananya. Ketika rencana itu berbelok seharusnya misalkan meluruskan kembali. Ini berapa angkanya? Berapa, Pak? 13. Ya? 8125. Oke. Saya sebagai Tuhan, saya akan memberikan sebuah rencana yang mungkin tempe yang lebih besar supaya kembali pada rencana yang besar lagi. Saya kasih angka 8, tulis 8, 6, 1, 8, 7, dan 4. Bisa di zoom supaya kalian kelihatan di zoom, diperbesar. Oke, karena tidak terjadi, diperbesar angkanya biar kelihatan. Zoom kanan bawah, zoom kanan bawah. Bisa? Ini biar sebentar semuanya. Maaf gangguan teknis bagi saudara. Oke, pertama tadi 11.05
bawahnya ada berapa tadi? 13, 81, 25. Bawahnya saya sebagai Tuhan, ini cuma ibaratnya, saya akan menuliskan kembali alias ke dalamnya yang benar. Saya kasih angka 8, 6, 1, 8, 7, 4. Ketika dia mulai kembali ke jalan yang benar, waktu dia muda, dia tergiur dengan cewek. Contoh ya, dia mulai muncul dari Tuhan, sehingga rencana Tuhan mulai dia tinggalkan seperti Yunus. Contoh ketemu siapa? Contoh ya. Oke, baju merah, kamu lihat apa? 15. Terus 05. Tulis 15 05. Terus 09. Dia sudah jauh di dalam Tuhan, tapi itu dua hal itu harus terjadi. Suatu saat nanti itu akan terjadi meskipun di tengah perjalanan Elias mengalami dia mulai berbelok. Saya sebagai Tuhan, saya akan membuat supaya Elias mulai kembali lagi ke jalan yang benar. Bawahnya, di bawahnya. Halo, saya akan kasih angka 8, 4, 9, 4, 9, 0. Kalau secara nalar, kalau angka itu dijumlah, bisa nggak sama dengan angka yang ada segala Elias? Halo, saya nggak jadi dengan Elias, saya nggak jadi dengan Mona, saya nggak jadi dengan Ibu, saya nggak jadi sama. Tapi saya mencoba memprediksi supaya angka yang tak kasih ke Elias tadi terbukti. Coba dimasukin hapus dulu, digunakan semuanya. Klik hapus dulu. Klik hapus dulu. Hapus yang kasih. Hapus sebelah kanan. Ya. Enggak, soalnya dia kan enggak di layar enggak. Kalau dijumlahkan semua akan menjadi angka. Angkanya bisa Minus kan dia. di mana? Bisa oke. Bisa. Oke, hapus dulu. Terserah gimana. Oke, nanti ya. Ini ada apa tuh di sini? Oke, kan? Ada angka 2, 11049. Saya berikan benar-benar. Kalau salah itu terbawa. Coba diulangi saja. Saja ini lagi. Fotonya. 21104. Kerja itu kan dia. Enggak nemu. Belum itu. Foto HP. Jam berapa? Jam 7.17. Saya kasih angka ke Elias 2140499. Coba Excel-nya ditunjukin. Excel-nya. Excel-nya ditunjukin. Excel-nya ditunjukin. ART tahu. ART tahu 22. Oke, betul nggak? Tepuk tangan dong.
Jadi nubuatan itu ada sesuatu yang dinyatakan belum terjadi. Karena nubuatan itu dalam pengawasan Tuhan, sehingga ketika sejarah ini dibolak-balikan oleh seseorang, oleh bangsa, oleh sebuah tatanan dunia, ketika ini nubuatan itu harus terjadi. Kita akan lihat Alkitab kita, saudara. Kembali ke slide. Alkitab kita berisi berapa? 66 kitab. Perjanjian Lama, Perjanjian. Kalau ingat waktu kemarin ada permainan PAPB, ya enggak? Siapa yang menang kemarin? Jadi kita sebagai orang Kristen yang punya kitab itu kita harus berbangga. Ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama. Ada 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Dan ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang yang bermacam-macam. Ada seorang raja seperti Daud, ada seorang nelayan seperti Petrus, seperti Yohanes, ada imam, ada pejabat pemerintah, ada petani, ada gembala, bahkan dokter seperti Lukas. Dan penulis ini dalam kurun 1600 tahun menuliskan tema yang sama tentang siapa? Yesus Kristus. Jadi dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Amat, dan sampai Wahyu dalam kurun 1600 tahun hanya satu tema, yaitu tentang kelahiran, kedatangan, penderitaan, kenaikan, kebangkitan. Semuanya ditulis oleh 40 penulis meskipun mereka tidak saling kenal. Keren kan? Sangat keren. Buku yang kita sekarang punya, kitab yang sekarang punya, bahkan yang kita install di handphone, itu mewakili bahwa ada strategi saudara. Di PR ada 23.210 ayat dan ada 6.641 ayat tentang nubuatan. Jadi ada nabi, ada penulis kitab menyatakan sesuatu dan itu harus terjadi. Karena yang mengilhami adalah Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Intinya ada ilham Roh Kudus. Coba ya kan, ada 6.600 nubuatan dan itu harus terjadi. Itu hanya Alkitab kita. Di Perjanjian Baru ada 7.919 ayat dan 1.711 ayat tentang nubuatan. Nubuatan tentang Kristus ada 322 di PA dan digenapi di Perjanjian Baru. Kedatangannya, bahkan kehadiran Yohanes Pembaptis, bahkan ketika tahun pertama kehidupan Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Bahkan isi kedatangannya dan jabatannya, bahkan penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, kedatangan kembali, semua dicatat di kitab kita. Luar biasa nggak kita? Alangkah tidak bersyukurnya kalau kita tidak pernah membaca apa yang Tuhan taruh dalam kitab itu. Karena firman Tuhan itu membuat timbul namanya iman. Kalau dalam bahasa Jawa namanya tukul. Tukul itu kayak bertunas, bertumbuh. Ada benih firman Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Ada benih firman Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kita baca setiap hari sehingga benih yang baik di hati yang baik. Saudara mau komitmen di malam depan untuk menghabiskan Alkitab? Ayo, jemaat keseharian dari sisi. Saya mau kasih dulu seperti ini. Kalau saudara ingin membaca habis tanpa berhenti 70 jam membaca, akan selesai dalam berapa jam? Berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Tidak tidur, baca terus. Atau mendengar
Siapa yang mengambil ini? Ambil komitmen 3 bulan mau selesaikan Alkitab sehari 13 pasal tanda tangan. Gak ada yang mau. Ibu mau 3 bulan selesai 13 pasal per hari. Atau gini, yang sudah pernah membaca dari Kejadian sampai Wahyu katakan dan sudah selesai. 1, yang lain kemana? 2, Bapak Ibu jadi umat Kristen berapa tahun? Dan malah berapa tahun di sini? Saya sudah kecil semuanya sudah jadi orang Kristen. Sekarang umur saya 40, tapi saya belum pernah membaca Alkitab. Elias sudah membaca Alkitab? Belum. Kalau sama lagi. Gak apa-apa. Selama masih hidup kita boleh bertobat dan boleh melakukan yang terbaik. Siapa yang mau ambil 3 bulan 13 pasal per hari mau selesai? Anda tangan. Cuma ibu saja. Oh terlalu benar. Oke, saya turunkan 10 halaman per hari juga Alkitab yang lama, 10 halaman per hari. Itu 6 bulan. Siapa yang mau ambil 6 bulan? 10 halaman per hari. Halo? Gak ada yang begitu. Tapi kalau dia Korea 16 episode bisa sama. Halo yang suka Korea siapa? Halo. Ada yang Korea baru 20 episode per hari bisa 5 episode. Besoknya episode baru ini artinya tuh ada buat kami yang menokasi buat manusia. Dia menceritakan, dia menyatakan, dan itu pasti terjadi. Kalau kita tidak mengetahui dan kita tidak pernah baca, bagaimana kita tahu perbuatan itu? Oke, kalau kamu 3 bulan, 6 bulan, oke, 1 tahun, 3 pasal per hari dan 5 pasal di hari Minggu. Itu 1 tahun selesai. Siapa yang mau? 1, oke, 1 tahun. Ditulis nanti tahun depan Desember ditanyain. 1, yang lain nggak mau. Yang lain mengambil 2, 3, yang lain mau 2 tahun. Nanti kalau Tuhan datang gimana? Oke, itu kita lihat. Banyak yang cuma di 1 tahun. Jadi besok ada yang saksikan terima kasih tahun 2008 Desember saya berani 1 tahun membaca Alkitab selesai. Di hari ini saya selesai sampai tahun ini. Oh, keren ya? Meskipun kita nggak dengar, meskipun kita nggak tahu, meskipun kita nggak tahu artinya, nggak ada jelasannya. Yang penting benih itu masuk, benih itu masuk, benih itu masuk. Kita nggak tahu kapan firman itu bertumbuh. Yohanes 14:26 adalah Roh Penghidup itu yang akan mengingatkan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Jadi benih itu jangan masuk di tangan kita. Ketika ada masalah datang muncul 1 Korintus 13 kali ini. Biasanya 10. Belum. Pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa. 1 Korintus 10:13. Ya tidak melebihi kekuatan manusia. Jika kamu dicobai, dia Tuhan yang setia dan adil. Dia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terus kita berjalan lagi dalam hidup ini. Kita mengalami sakit penyakit dan kita sudah ke dokter kemana-mana tidak sembuh. Tahu-tahu muncul firman itu. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Oleh bilu-bilunya aku telah sembuh. Timbul iman karena firman Tuhan. Itulah gunanya kita membaca firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kembali apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita renungkan menjadi sebuah kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah keuangan, kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Bapak muncul. Karena penting. Tuhan itu akan memenuhi segala keperluannya, menurut kekayaan dan kemuliaan. Kan enggak? Terus kita sedang ada masalah yang besar dan kita nggak bisa punya jalan keluar, kita ingat teman. Siapa tahu teman ini bisa membantu. Muncul firman Tuhan. Tertutuplah orang
dan menumbuhkan tunasnya dan berbuah, dan akan menunjukkan hidupnya Tuhan berhasil. Ketika kita melalui hal yang lebih parah lagi dan kita mulai putus asa, muncul Tuhan adalah gembala, tidak kekurangan aku. Dia akan membawa ke padang yang berumput hijau, dia menyegarkan jiwaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku di dalam lembah yang beserta dengan aku. Engkau menghidangkan hidangan di hadapan aku, dan aku akan diam sepanjang masa di rumah Tuhan. Kebajikan, kemurahan yang mengikut aku seumur hidup. Karena tahu-tahu Tuhan munculkan firman itu selama kita pernah membaca, selama kita pernah berdoa, selama kita tidak pernah menggelakkan sesuatu yaitu firman Tuhan, tidak pernah ada yang timbul. Iman timbul dari mendengar firman. Jadi kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, apa yang timbul? Itu maksud saya. Iman timbul. Arti timbul harus tenggelam dulu. Kalau nggak pernah ada yang tenggelam, mana ada yang timbul? Aku mau masak ayam goreng. Ketika tidak ada di kulkas ayam, apakah bisa saya goreng ayam? Saya harus ke pasar dulu. Saya mempersiapkan segala sesuatu, saya masukkan ke lemari es, ke kulkas, saya masukkan semuanya. Saya nggak tahu ada masalah apa, karena sudah mempersiapkan diri. Suatu saat saya pengen masak capcay. Dan ketika saya buka kulkas, semua bahan di situ, karena saya sudah mempersiapkan. Sama, kita baca ayat firman Tuhan, baca benih itu. Ketika kita ada sesuatu, dia akan muncul karena Roh Kudus dan mengingatkan. Itulah gunanya membaca firman Tuhan. Ada seorang laki-laki, seorang perempuan, ketika melirik pasangan hidupnya, pasangan atau dia datang karena ganteng, karena cantik, tetapi beda keyakinan. Terus tahu-tahu muncul firman Tuhan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak sempurna. Setelah kita dengar firman Tuhan, sudah pokoknya kita mau taat atau ada masalah lagi. Kalau kita taat, kita akan tidak membuat hati ini dibunga-bungakan Tuhan, yang kita menerima cintanya. Dan kalau kita taat firman Tuhan, kita akan bilang stop, kita hanya berdoa karena firman Tuhan. Ketika kita punya sesuatu dalam hidup kita, lingkungan kita jangan ada tradisi, dan kita harus melakukan sesuatu yang bukan Tuhan, dan itu menjadi tradisi, dan kita akan ikut di dalamnya. Kalau kita ingat firman Tuhan, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapan. Jangan membuat patung yang melukai apapun juga di bumi, di bawah, dan di langit, di atas, bahkan sujud menyembahnya. Ketika kita melakukan ini, kita ingat firman Tuhan. Nanti maksud saya, inilah pentingnya firman Tuhan. Bapak Ibu sudah baca. Amin. Oke, tadi kita akan lihat, ya. Ini 1 tahun sampai mau ambil lagi sebelum kelas ini. Halo? Atau 2 tahun, Bapak nanti 1,5 pasal per hari dan 2,5 pasal di hari Minggu, itu 2 tahun. Masa 2 tahun? 1 tahun ya. Tahun depan Ibu orang melihat banyak orang kesaksian di sini sudah selesai baca firman Tuhan. Tepuk tangan. Selanjutnya, kita kembalikan perbuatan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Hawa mengambil buah itu dan memakannya, dan dia memberikan pada suaminya yang ada dan memakannya juga, di situ terjadi pemberontakan. Tuhan masih di taman, mereka masih ada di taman. Artinya, secara fisik mereka masih ada di dalam taman yang
Tuhan berjalan di taman, dan ketika mendengar suara jejak Tuhan, Adam bersembunyi. Berarti masih ada pertemuan di situ, meskipun ada dosa. Di manakah engkau, kata Tuhan? Di manakah engkau ada? Dia pengen membuat sebuah rekonsiliasi supaya kadang, kenapa kamu bersembunyi? Karena aku apa? Malu karena aku aja. Dosa membuat tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang malu, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar. Dia berpikir tentang makan, dia akan seperti Tuhan, karena dia ada orang tua yang membuat firman itu dibelokkan. Itulah kerjanya orang tua dan atau setan yang membuat tidak pernah percaya namanya firman Tuhan, sehingga ada kepisah. Akhirnya Tuhan membuat sebuah janji, sebuah perbuatan. Sebelum terjadi ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya, dan dari keturunan ini akan meremukkan kumitnya. Ini belum sangat spesifik, tapi Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah membuatkan akan terjadi dari perempuan ini akan ada seorang penebus. Akhirnya di dalam Yesaya, sebab itu Tuhan sendiri yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan dia akan menamakan dia Iman. Yesaya pasal 14. Saudara, Yesaya ditulis di tahun 700 sampai 687 sebelum Masehi. Bayangin, 700 Yesaya berbicara, Yesaya mengucapkan kata-kata dari Tuhan, dan digenapi 700 kemudian. Keren gak kira-kira? Di dalam Matius digenapi sesungguhnya anak dareka yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan mengatakan dia Immanuel, yang Tuhan beserta. Nubuatan adalah pernyataan yang sebelum terjadi, digenapi di Matius. Yesaya 700 sebelum Masehi, Matius di tahun-tahun 30 dalam Masehi. Ada rentang tahun yang lama, rentang tahun yang panjang. Kalau nubuatan Tuhan yang menyertai, meskipun berbeda-beda, tapi harus ada kedatangan seorang manusia, baik dari seorang Maria dan dikatakan Immanuel, dilahirkan dari seorang perawan, sudah dibuatkan Yesaya 700 tahun sebelum terjadi. Yang kedua, Sang Kristus akan lahir di Bethlehem. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang perempuannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala sudah dan kemarin. Mika ditulis tahun 735 Masehi. 700 tahun sebelum terjadi, Mika sudah berkata, hai Bethlehem, akan datang kepadamu. Di Matius 700 tahun kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Sang Kristus akan lahir di Bethlehem. Jadi Alkitab dari saudara akan keren, berisikan sebuah nubuatan yang akan dibuat ramalan, tapi nubuatan. Yang ketiga, Sang Kristus harus dikasihkan ke Mesir. Ditulis di kitab Hosea. Ketika saya masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir panggil anakku itu. Hosea ditulis 755 sebelum Masehi, tapi digenapi di Matius 700 tahun
dari Yakub, kerajaan timur dari Israel, dan melakukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak-anak Sem. Bilangnya ditulis Musa di tahun 1400 sebelum Masehi, 1400 kemudian orang Majusi datang kepada Yesus dan menyembah. Wow, keren. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, sedang membaca sebuah berita, sebuah perbuatan, dan semuanya selalu tergenapi. Amin. Keren. Sang Kristus harus menerima hadiah. Di Mazmur berkata seperti ini: kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan keselamatan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menangkap upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Mazmur ditulis 500 sebelum Masehi. Ternyata 500 kemudian tergenapi di Matius. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya, lalu masukkan upeti dan persembahannya dari emas, kemenyan, dan ungu. Jadi saudara, kalau saudara lihat Alkitab kita, luar biasa seperti ini. Buku ini dipersatukan dalam sebuah kitab, Alkitab kita, dan semuanya berisi kekuatan dan pengenalannya. Wah, keren. Sang Kristus dipenuhi dengan kuasa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya dikatakan Penasehat Ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kitab Yesaya 700. Tetapi ketika Yesus tampil sebagai manusia, Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan Dia akan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas dan memberitakan kaum rahmat Tuhan telah datang. Pesannya apa? Kehadirannya, kedatangannya, kelahirannya, Dia membawa Injil kasih karunia. Kehadirannya membawa Injil kasih karunia yang Dia bawa untuk mengatakan bahwa aku sudah menggenapi hukum Taurat. Amin. Jadi kedatangan Yesus, saudara, adalah Dia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi dalam pribadinya. Karena sebelum Yesus lahir, manusia mencoba untuk mentaati firman Tuhan, mentaati hukum Taurat. Aku tidak menyembah Tuhan lain. Aku tidak membuat patung. Aku tidak menyebut Tuhan dengan sembarangan. Aku selalu mengingat hari Sabat. Aku selalu menghormati orang tua. Aku tidak membunuh. Aku tidak berzina. Tetapi aku menginginkan orang lain. Ketika kita salah di satu hukum, itu membuat hukum lain ikut salah. Ini saya. 10 hukum kita taat 9, dan 1 kita tidak taat, kita bersalah terhadap semuanya. Jadi dari bangsa Israel sampai kepada zaman Tuhan Yesus, tidak ada satu pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Semuanya gagal. Ada sebuah kisah. Ada seorang wanita, waktu siang-siang kedapatan berzina. Oke? Dan dia dibawa kepada Yesus. Kalau menurut hukum Musa, wanitanya harus berjilbab. Tetapi gimana menurut Yesus? Jadi ahli Taurat dan Farisi ingin mencoba Yesus. Akhirnya Yesus mulai menunduk, dia menulis di tanah. Dia menulis di tanah. Di bait suci, pelataran itu baru. Yesus sedang membuat simbol. Aku yang menulis
hari dia dengan batu yang pertama kali. Firman Tuhan mencatat dari yang tua apa? Mengundurkan diri sampai yang kecil. Yang tua umurnya di atas 60 tahun sadar masih ada dosa yang tersembunyi, meskipun dia seorang Taurat, meskipun dia seorang Farisi, ketika berhadapan dengan dosa, dia mundur selangkah, dua langkah, ketika selesai semuanya, tinggal Yesus dan wanita ini. Dia berkata begini, "Dia wanita, mana mereka? Kami tidak ada yang batu." Akhirnya teman, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya implikasi kata seperti ini. Farisi dan Taurat mau melakukan tapi tidak mampu karena tidak sempurna dalam hukum Taurat. Tapi Yesus Kristus dia mampu tapi tidak melakukan. Dia menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia mampu melakukan raja baru tapi dia tidak melakukannya. Karena dia berkata, sekarang kasih karunia, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kelahirannya saudara ingin mengatakan bahwa ketika kita menerima kasih karunia, kita hendaklah hidup dalam kebenaran itu. Karena kasih karunia dan kebenaran adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita sudah menerima kasih karunia dan kebenaran, kasih karunia kita diselamatkan, kebenarannya kita harus hidup dalam kekudusan. Kasih karunia kita mulai mengalami keselamatan, kita mengalami Tuhan pakai kebenarannya, kita harus terus menjaganya. Ini dua sisi mata uang ini. Jadi nggak boleh seperti ini. Aku sudah tidak kasih karunia, tapi aku boleh berdosa dong. Maka kita ambil lagi. Artinya kita sudah bermain-main dengan kasih karunia. Aku sudah diselamatkan, tapi aku masih mampu-mampuan. Aku sudah menerima kasih karunia, aku masih berjudian. Aku masih dapat kasih karunia, tapi aku berzina. Berarti Roh Kudus sudah tinggal karena di dosanya. Ketika Yesus mati dan dibangkitkan dan naik ke surga, Rohnya itu dicurahkan kepada kita. Ketika Roh yang membuat itu digenapi hukum Taurat masuk di hati kita, seharusnya kita mampu melakukan hukum. Karena Roh itu ada dalam diri kita. Pertanyaannya ini, terakhir, yang membuat kita bisa taat adalah Roh Kudus. Maukah saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Dengan kekuatan saudara akan laksana melakukan hukum itu. Tidak bisa berbuat kebaikan, tapi dengan Roh itu engkau akan mampu melakukan segala hukum itu. Pesan firman Tuhan di siang hari ini bukan dari awal. Adalah Dari awal. penggenapan janji tentang pembuatan kelahirannya. Menyatakan bahwa setiap Alkitab yang ditulis itu adalah digenapi dalam perjanjian baru. Sekarang yang belum terjadi adalah kedatangannya. Sebelum dia datang, yuk sama-sama menjaga kekudusan hidup dengan cara meminta Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kita mulai sekali firman Tuhan. Semuanya merenungkan apakah selama ini Roh Kudus tidak akan dipersilakan masuk ke hati saudara, sehingga ibu saudara masih jatuh bangun dalam dosa, ataukah masih ada celah-celah yang setan bisa masuk ke dalam diri saudara, sehingga celah itu yang membuat kita tidak bisa hidup dalam Roh Kudus, kita dalam hidup dalam perjanjian diberikan roh-roh yang selama ini tidak pernah kita putuskan. Siapapun itu lebih merespon firman Tuhan di pagi hari ini, mintalah Roh itu, Roh yang memampukan pribadi Yesus melakukan